Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer ya, terkait rahasia dia ya, orang yang berdealing dengan kamu. Gimana kita cari tahu? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya, itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Cancer. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya, Cancer. Rahasia dia yang ingin kita lihat. Entah pacar kamu rahasianya apa, sifatnya kayak gimana. Atau mungkin di sini terkait teman kamu ya, siapapun itu yang ingin kamu ketahui. Beri saya 10 kartu rahasianya, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada Page of Swords, Four of Swords, Justice, Four of Wands, The Emperor, Four of Pentacles, Seven of Pentacles, The Devil, Eight of Pentacles, satu lagi The Tower. Oke, thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya, Cancer. Cancer, rahasia dia bagaimana, kita lihat dari energi kartunya. Oke, kalau saya lihat dari energi kartunya ya, pertama, dia ini tipikal orang yang hemat ya, bukan pelit sih, tapi orangnya hemat ya. Kedua, dia itu orangnya nggak suka boros dalam menggunakan keuangannya ya. Misalnya nih, kalau selama kamu berpacaran dengan dia, terkadang dia itu kayak yang mungkin jarang kali ya ngajak kamu keluar makan, keluar jalan bareng, atau mungkin ya apapun itu. Bukan berarti dia pelit ya, tapi dia memang orang itu hemat. Karena hemat di sini tuh buat masa depan dia. Karena dia tahu ya, dia tuh capek-capek kerja ya, itu buat ibarat kata buat masa depannya. Apalagi ditambah dengan kondisi yang saya lihat sepertinya dia mungkin punya hutang ya. Saya lihat sih kayak gitu. Makanya kenapa dia jadi hemat, itu karena dia tuh punya segelintir hutang, entah ini hutang orang tuanya, hutang adiknya, siapapun itu, dan dia di sini tuh kayak ngebantu gitu ya untuk melunasi hutang-hutang dari keluarganya tersebut. Makanya kenapa dia itu kayak buat mengeluarkan uang itu agak susah ya, karena kalau hutangnya belum lunas ya otomatis kan kepala dia jadi pusing. Nah itu kalau kamu mau tahu rahasia dia ya, makanya dia kadang-kadang sikapnya itu sampai seperti demikian ya. Soalnya urusan hutangnya kalau belum selesai ya gimana dia bisa tenang guys. Orang kalau punya hutang pasti kepikiran ya. Jujur lah, saya aja kalau punya hutang nih, meskipun hutangnya 10.000 atau 5.000, saya kepikiran, nggak kepikiran. Kenapa? Itu namanya hutang ya. Saya itu ya utang 5.000 aja pasti saya bayar, saya nggak mungkin kabur. Saya takut ya, apalagi dia mungkin yang hutangnya itu banyak kali ya. Makanya jadi kayak terbebani. Kalau memang bukan hutang dia misalnya hutang keluarganya, kenapa dia terbebani? Ya tentu dong, ini kan keluarganya sendiri.
otomatis dia pasti bantu. Ya mungkin karena kasihan, atau mungkin saudari-saudarinya minta pertolongan sama dia, ya kayak adik, kakak, yang namanya saudara kandung. Kalau gak dibantu ya pasti kan kasihan kita sebagai saudaranya, ya seperti itu ya Cancer ya, kalau kamu mau tahu. Oke, kalau dari hal lain saya lihat, kalau misalnya terkait dengan perasaan dia sayang sama kamu atau tidak, dia sayang kok ya. Tapi kalau kamu bertanya nih perihal keseriusan untuk menikah, sepertinya dia belum siap ya. Belum siap di sini bukan berarti dia nggak sayang. Kan udah aku bilang alasannya itu yaitu karena dari hutang ini. Gimana dia bisa menikahi orang lain sedangkan hutang-hutangnya aja belum lunas? Pasti itu akan jadi beban pikiran dia di kemudian hari. Ibarat kata kan menikah aja butuh uang yang banyak ya, sebagai pria otomatis dia butuh uang banyak dong. Kalau memang di sini dia sebagai wanita, kamu pria Cancer, ya mungkin dia akan terbebani karena namanya nanti ketika sudah menikah punya anak, yang namanya pengeluaran itu kan harus bersama-sama ya, suami istri. Seperti itu ya Cancer ya, kalau kamu ingin tahu. Oke, di sini ada kartu Queen of Cups. Ya, setidaknya kamu dukung dia. Ya. Kamu support dia. Ya. Ya, mudah-mudahan sih hutangnya dapat terlunasi sih. Karena saya sering banget ya nemuin kasus kayak gini tuh, yang kebanyakan tuh anak-anaknya suka ngebantu utang orang tua atau hutang saudarinya, ya, saudari kandungnya. Kebanyakan gitu sih. Karena ketika saya cari tahu itu jawaban dari mereka itu suka kayak yang nggak tega. Kan biar gini-gini juga saya suka dicurhatin oleh teman-teman saya ya, yang kasusnya itu kayak kalian beginilah ya. Cancer sejauh ini sih dia nggak ada masalah yang berat ya menurut saya, nggak ada kepribadian yang negatif menurut saya. Jadi di sini ini terserah kamunya. Kalau memang di sini kamu ingin menikah cepat-cepat, kalau dia belum ada keseriusan dan belum setuju akan hal itu, ya kamu bisa cari orang lain ya. Tapi kalau kamu siap untuk ibarat kata mau nunggu, ya itu kamu harus nunggu. Kapan waktunya ya itu, mungkin kapan waktunya ya nunggu hutang dia lunas kali ya. Dan di sini ya alangkah baiknya sih kalau memang ini resonate ya, mudah-mudahan dia juga cerita ya perihal situasi dia kepada kamu, agar kamu tahu dan kamu paham. Soalnya kalau dia cuma berdiam diri atau nggak ngomong, ya itu akan menjadi kesulitan ya. Seharusnya yang namanya pasangan itu kan harus terbuka ya satu sama lain. Ya itu sih Cancer kalau saran dari saya ya. Kalau saya jadi kamu misalnya, gimana ya, kalau saya cross check dulu lah. Karena ya gimana ya, kalau saya tipe orang yang mau nyari pasangan itu yang sudah mapan. Kalau saya begitu ya. Kalau dia masih banyak masalah dalam keluarganya, wah saya ikut-ikutan pusing nanti jadinya ya. Soalnya kalau saya mau pacaran dengan seseorang, pasti saya cari tahu dulu, cross check dulu dia ada masalah besar nggak. Kalau ada masalah besar, saya pacaran sama orang kayak gitu pasti pernikahan juga bakal terhambat guys ya, kayak gitu. Jadi ini tergantung dari kamunya ya. Ini dari kartu oracle Easy Does It ya. Oke. Untuk mengontrol dia dalam situasi kayak gini, kamu nggak bisa mengontrol dia ya. Karena ya gimana ya, keadaan dia lagi down ya. Jadi ya nggak bisa diburu-buruin dari kartu oracle-nya. Nah, keputusan di tangan kamu. Kamu mau lanjut atau tidak, ya bagaimana enaknya kamu aja. Kalau kamu tetap kekeh mau sama dia, ya silakan. Kalau kamu tetap mau ninggalin, ya juga silakan ya. Karena saya tahu yang namanya orang kan ingin menikah pasti akan ingat umur. Kalau dalam kondisi begini dia tidak bisa memberikan hal itu, ya itu pasti akan menjadi kesulitan di kemudian hari. Dan saya juga paham akan hal itu. Makanya saya menyerahkan semua situasi dan keputusannya di tangan kalian ya. Karena gimana pun kan kalian yang menjalani, bukan saya. Ya, Cancer, semangat buat kamu ya. Dan semangat hadapi tantangan yang ada buat kedepannya ya. Karena ini rahasianya ya, setidaknya kamu bisa support dia. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.